Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat penerobos, salam jumpa kembali hari ini bersama kami Generasi Penerobos dengan tema penghakiman terakhir. Mari saudara, sebelum kita memulai, kita satukan hati kita dalam berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kembali kesempatan yang Tuhan percayakan. Kami menerima kebenaran firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus, ini waktunya Tuhan mewahyukan hikmat pengertian buat kami mengerti isi hati Tuhan melalui pembacaan yang sebentar kami akan renungkan. Berbicaralah atas kami ya Tuhan, kami siap menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya saudara, bacaan firman Tuhan hari ini dari Matius 25 ayat 31 sampai dengan 32. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ya saudara, kita percaya ini adalah penghujung akhir zaman di mana ternyata Tuhan sedang memisahkan. Tuhan sedang menentukan hari ini di lembah penentuan. Yoel 3 katakan ada begitu banyak orang di lembah penentuan. Tuhan sedang menentukan siapakah mempelainya. Tuhan sedang menentukan siapakah orang-orang yang layak untuk masuk dalam kerajaannya saudara. Kalau dikatakan di ayat bacaan kita ini, di mana Ia memisahkan seperti memisahkan seorang terhadap seorang seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Jadi hari ini yang Tuhan sedang pisahkan seperti pemisahan antara kambing dan domba. Seperti Matius 13 ayat 30 dikatakan, biarlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Tuhan memisahkan antara ilalang dan gandum. Yang pertama dipisahkan adalah ilalang. Mereka di gereja Tuhan yang disebut ilalang adalah mereka orang yang seringkali menimbulkan masalah. Orang yang seringkali menimbulkan kerusuhan, yaitu orang yang kepahitan, sakit hati, kecewa. Dikatakan dalam Ibrani yang ke-12 ayat 15, mereka akan menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan orang banyak. Ilalang-ilalang yang seperti inilah yang akan dipisahkan daripada gandumnya Tuhan untuk diikat berberkas-berkas. Jadi jangan heran hari ini ketika orang kepahitan kumpul dengan orang kepahitan saudara. Tapi mereka yang disebut gandum, mereka akan di rumah Tuhan. Mereka akan dimuridkan, mereka akan dibentuk dan mereka akan disempurnakan. Jadi saudara, pastikan kita adalah gandumnya Tuhan. Dan Tuhan juga memisahkan, dikatakan dalam Maleakhi 3 ayat ke-18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ya, Tuhan sedang memisahkan melalui respon-respon saudara. Antara orang fasik, antara orang benar. Antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Semua akan terlihat melalui respon-respon kita. Jadi oleh karena itu perhatikan respon saudara. Jangan kau salah respon, terutama setelah kau berdoa. Lalu terjadi segala sesuatu di hadapan saudara yang tidak mengenakan. Perhatikan hati-hati responmu. Tuhan sedang memandang dari surga ke bumi melihat kepada anak-anak manusia. Siapa yang berakal budi dan siapa yang mencari Allah. Tuhan sedang melihat, Tuhan sedang menentukan, Tuhan sedang memutuskan. Siapakah saudara? Apakah engkau terbilang sebagai orang benar? Apakah engkau terbilang sebagai orang kudus? Atau engkau terbilang sebagai orang jahat dan orang cemar? Hari ini Tuhan sedang mengadakan pemisahan. Jadi oleh karena itu perhatikan respon kita. Dan juga Tuhan memisahkan seperti dikatakan Ibrani 12 ayat 27 dan 28. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Ya saudara,
Tuhan hari ini sedang memisahkan siapa yang punya kerajaan yang tidak tergoncangkan, siapa yang tidak memiliki. Yang tidak tergoncangkan hari ini, walaupun di masa pandemi, mereka tidak akan pernah berhenti melayani Tuhan. Mereka tidak akan pernah berhenti beribadah kepada Tuhan. Mereka tidak akan pernah berhenti berdoa. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai kerajaan yang tidak tergoncangkan. Walaupun digoncangkan, mereka tidak akan tergoncangkan. Tapi sebaliknya, mereka yang hari ini tergoncangkan, mereka yang mengambil keputusan untuk tidak beribadah. Masih online, gak suka saya. Tak kalau offline aja ibadahnya, ya udah habis saudara. Kalau saudara berpikir demikian, saudara tidak akan pernah bisa mempunyai kedekatan dengan Tuhan. Jadi oleh karena itu, yang saudara perlukan hari ini adalah tetap jangan tergoncangkan. Karena apapun yang kau lihat, kau dengar, kau hadapi, maju terus dan lakukan apa yang biasa saudara lakukan. Ini yang Tuhan mau kita lakukan pada saat hari-hari ini. Bagaimana cara Tuhan memisahkan kita? Yaitu melalui pelayanan yang pertama. Kedua, melalui goncangan. Apa maksudnya melalui pelayanan? Saudara baca Matius 25 ayat 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ya, Tuhan memisahkan antara kambing dan domba melalui pelayanan. Yaitu mereka yang memberi makan pada saat aku lapar. Siapakah aku? Dikatakan di ayat 40. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ketika kita memberi makan orang yang lapar, ketika kita memberi minum orang yang haus, ketika ada seorang asing kau memberi tumpangan kepadanya, ketika ada seorang yang telanjang, artinya mereka gak punya pakaian, saudara, kita memberi pakaian. Orang yang sakit kita mengunjungi orang sakit, dan dalam penjara kita mengunjungi orang yang di penjara. Jadi itu saudara yang memisahkan kita. Jika engkau melakukannya bagi orang yang paling hina ini, kau sedang melakukannya bagi aku. Nah, siapakah yang dimaksud orang yang paling hina yang dikatakan di sini? Yaitu barang siapa yang melakukan bagi saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya buat aku. Ternyata saudara, kita pelajari dari teladan Yesus dalam pelayanannya. 1 Petrus 2 ayat 21 dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ada teladan Yesus yang kita perlu pelajari dalam pelayanannya. Yaitu orang yang mempunyai karakter buruk itu dilayani oleh Tuhan Yesus. Yaitu orang yang mencaci makinya, menganiaya, yang mengancamnya. Respon Tuhan Yesus tidak membalas, dikatakan tidak menghajar, tidak menyerahkan kepada dia yang menghakimi dengan adil. Jadi artinya Tuhan tidak membalas. Tuhan tidak menghukum. Sebetulnya Tuhan bisa lakukan itu ketika ia diludahi, ketika ia ditinju, ketika ia dipukul pada saat masa prosesi menuju penyaliban. Dikatakannya dilakukan Tuhan Yesus, dia diam. Sebetulnya dia bisa perintahkan malaikatnya untuk habiskan mereka, bisa saudara. Tapi tidak dilakukannya. Tapi dikatakan ia diam. Ia menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan adil. Jadi Tuhan Yesus tidak membalas, tidak mengancam mereka. Yang kedua yang dikatakan orang yang miskin, lapar dan haus. Amsal 19 ayat 17 dikatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, mengimbangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Iya, ketika saudara dikatakan memberi makan buat mereka yang lapar, maka Tuhan berkata kalau kita menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, kita sedang memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Tuhan akan balas perbuatan saudara ketika saudara menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah. Dan siapa lagi disebut orang asing? Dikatakan 1 Petrus 4 ayat 9. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut saudara. Tuhan percayakan saya untuk melayani, yaitu antar jemput saudara jemaat. Itu dari dulu, dari ibadah komsel ya, saya antar jemput mereka. Dan waktu itu mobil saya masih sedan kecil, jadi gak banyak yang bisa ikut yang saya bawa. Jadi saya berdoa Tuhan beri mobil yang besar untuk saya bisa antar jemput jiwa-jiwa. Dan puji Tuhan, Tuhan percayakan saya mendapat mobil yang lebih besar. Dan saya mengantar jemput mereka dengan sukacita sampai hari ini
saya tetap melakukannya. Bagi siapapun mereka yang mau beribadah, saya dengan sukacita rela hati saya menjemput mereka. Walaupun kadang-kadang udah dijemput, tunggu ya belum mandi. Saudara saya nungguin gitu ya. Nah gak apa-apa, yang penting mereka mau datang sama Tuhan. Tuhan senang, saya mau lakukan apa yang Tuhan buat, Tuhan senang saudara. Tapi ada orang yang melakukan juga tapi ngomel-ngomel, bersungut-sungut. Mereka melakukan juga tapi mereka tidak mendapat upahnya. Karena Tuhan berkata Tuhan mau kita memberi dengan sukacita, tidak dengan terpaksa. Itu ya saudara yang Tuhan mau kita lakukan hari ini. Dan siapakah orang yang telanjang? Yaitu kepelayanan kepada orang gila, orang stres. Yang saudara mungkin pernah lihat mereka telanjang, gak pakai baju, gak pakai pakaian saudara. Mereka di jalan-jalan. Nah itu adalah tugas pelayanan. Saya salut sekali dengan orang-orang yang dipercayakan Tuhan dalam pelayanan ini. Mereka mengambil orang-orang gila yang ada di jalan, orang-orang stres, ditampung di rumahnya, lalu dilayani dengan penuh kasih dan mereka semua dipulihkan. Ini luar biasa. Nah ini adalah orang-orang yang Tuhan katakan akan dipisahkan. Mereka seperti domba yang di sebelah kanan Tuhan. Yang Tuhan berkata silakan masuk rumah Bapakku yang sudah disediakan sebelumnya. Tapi mereka kepada kambing yang tidak melakukan pelayanan seperti ini. Maka Tuhan berkata, nyah kau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Jadi jangan sampai demikian. Dan kepada siapa yang sakit dikatakan adalah pelayanan, yaitu kunjungan kepada orang-orang sakit di rumah sakit. Atau kunjungan ke rumah-rumah, mendoakan mereka, menguatkan, memotivasi. Agar mereka lebih sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Nah pelayanan seperti inilah yang Tuhan mau. Di dalam penjara artinya pelayanan kepada orang-orang di penjara itu adalah pelayanan yang luar biasa. Ada kesempatan membawa banyak pertobatan bagi jiwa-jiwa yang di penjara. Orang yang di penjara itu ibadah lebih banyak daripada orang yang di luar saudara. Di penjara itu mereka ibadah 12 kali dalam seminggu. Wow luar biasa ya saudara. Saya percaya di luar sana mereka mungkin jarang beribadah atau bahkan tidak beribadah. Tapi di penjara mereka justru dilawat Tuhan, dipulihkan. Jadi ini adalah pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi saudara, Tuhan memisahkan kambing dan domba. Tuhan memisahkan ilalang dan gandum, orang benar dan orang fasik. Dan orang yang memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan atau tidak memilikinya. Yaitu melalui pelayanan. Di situ akan terlihat siapakah saudara dan saya. Yang kedua, melalui goncangan di situ akan juga terpisahkan siapa saudara dan saya. Jadi respon kita yang akan dilihat oleh Tuhan ketika kita ada di dalam goncangan. Mazmur 53 ayat ketiga dikatakan, Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Tuhan memandang dari surga melihat kepada siapa saudara dan saya. Ketika ada goncangan itulah terlihat respon saudara. Apakah saudara orang yang mempunyai respon yang berakal budi, respon yang bijaksana, respon yang sesuai dengan firman Tuhan. Ketika engkau melakukannya maka dikatakan engkau adalah orang yang bijaksana dan yang mencari Tuhan. Maka itulah yang disebut mereka orang-orang yang tidak tergoncangkan. Mereka adalah orang-orang yang otomatis tengah goncangan terlihat responnya untuk Tuhan memilih. Saudara adalah dombanya Tuhan, gandum, dan disebut saudara orang benar dan saudara orang yang beribadah kepada Tuhan, orang yang memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi oleh karena itu perhatikan respon saudara, karena Tuhan mengizinkan itu terjadi untuk melihat dan menentukan siapa saudara dan saya. Tuhan mau mencari calon-calon mempelainya punya respon yang tepat seperti apa yang diajarkan olehnya kepada kita manusia. Jadi oleh karena itu Tuhan izinkan siapa saja bisa dipakai untuk melihat respon saudara. Mungkin dia adalah orang terdekat saudara. Dia adalah orang yang kita kasihi. Mungkin itu suami atau istri atau anak. Atau teman-teman pelayanan atau bahkan pemimpin atau gembala saudara sendiri bisa dipakai untuk melihat respon saudara. Apakah kau layak disebut mempelainya Kristus? Goncangan seperti apa yang saudara akan alami? Jelas saudara, ketika Tuhan memanggil kita ada syarat pertama yang Tuhan katakan dalam Lukas 9 ayat 23. Barang siapa mau mengikut aku dikatakan ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Baru ikut Tuhan. Sangkal diri artinya mau marah, tahan. Gak boleh marah. Tinggalkan panas hati itu hanya membawa pada kejahatan. Saudara ketika dimaki pengen maki lagi, tahan. Gak boleh maki, berkatin orang yang memaki saudara. Itu bukan hal yang enak. Tetapi Roh Kudus yang menyertai kita akan memampukan kita melakukan asal kita mau. Apa yang membuat perintah Tuhan itu menjadi berat? Karena ia tidak mau. Karena dikatakan 1 Yohanes 5 ayat 3. Inilah kasih kepada Allah. Yaitu jika engkau menurut perintah-perintahnya maka perintahnya tidak berat. Tidak akan menjadi berat kalau saudara nurut. Yang membuat berat adalah karena saudara gak mau nurut. Ketika kita bilang udah datang aja. Udah gak apa-apa, minta maaf untuk kesalahan yang kau tidak lakukan asal kau bisa berdamai.
Gak mau, enak aja, yang salah siapa? Nah, seringkali saya dengar perkataan-perkataan demikian, itu salah ya saudara, tapi kita belajar. 1 Korintus 6 ayat 7 dikatakan, adanya saja perkara di antara kamu seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahanmu. Kenapa engkau tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Kenapa engkau tidak lebih suka dirugikan? Udah gak apa-apa. Kalau orang Chinese katakan cincailah, udahlah ya gak apa-apa. Asal tidak ada dusta di antara saya dan kamu. Asal tidak ada masalah di antara kita. Gak apa-apa kalau saya dirugikan. Amin. Toh dirugikan kita tidak seperti apa yang dia tanggung oleh Yesus untuk menyelamatkan kita. Nah itulah yang hendaknya kita pikirkan. Goncangan seperti apa itu ketika kita harus menyangkal diri kita, memikul salib, dan kita dikatakan memikul salib setiap hari. Kedua, Mazmur 34 ayat 20 dikatakan kemalangan orang benar banyak tapi Tuhan meluputkannya. Itu adalah goncangan. Ketika engkau diperhadapkan kepada kemalangan demi kemalangan. Tapi Tuhan berkata, berbahagialah jika engkau jatuh dalam berbagai pencobaan. Karena ujian terhadap imanmu itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan kalau sudah matang akan menghasilkan buah sempurna, utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Dikatakan dalam Yakobus 1 ayat ke-2 sampai dengan ke-4. Jadi itu yang Tuhan mau saudara. Semua kejadian yang saudara dan saya alami ketika saudara sudah berdoa itu adalah ujian. Itu cuman ujian. Tuhan cuma mau melihat responmu. Tuhan cuma mau melihat layakkah engkau diangkat menjadi mempelainya. Layakkah engkau disebut warga kerajaan surga. Tuhan sedang memilih. Tuhan sedang menetapkan dan memutuskan. Seperti seorang sebelum menjadi karyawan tetap. Apalagi hari ini ya saudara ya. Saudara melamar pekerjaan. Saudara hanya pertama kali saudara akan menjadi karyawan kontrak kerja ya. Saudara tanda tangan kontrak kerja 6 bulan. Tujuannya apa? Untuk melihat 6 bulan berikutnya kalau saudara bekerja dengan baik, saudara akan diperpanjang kontrak kerjanya 6 bulan berikutnya. Kalau saudara masih sama tetap baik, tetap rajin, gak pernah bolos, saudara antusias semangat bekerja dengan sungguh-sungguh, saudara diminta tolong untuk mengerjakan ini, gak pernah komplain, saudara kerjakan semua, saya percaya diperpanjang 6 bulan ke depan. Kalau perusahaan masih belum jelas memutuskan apakah dia adalah orang yang memang benar-benar tepat menjadi karyawan, diperpanjang lagi 6 bulan. Begitulah cara Tuhan memilih saudara. Saudara akan dilihat, dipantau hari lepas hari, bulan, tahun lepas tahun. Sampai Tuhan memutuskan ketika engkau itu menjadi gaya hidupmu. Engkau adalah orang yang rajin, penuh semangat, antusias, melayani dengan sungguh-sungguh dan cinta Tuhan. Engkau tidak berubah karena apapun. Ketika dinilai dalam hitungan waktu engkau ditetapkan. Memang kita layak disebut warga kerajaan Allah. Maka berikutnya dikatakan Wahyu 22 ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ya, sampai ketika Tuhan memutuskan, maka Tuhan berkata, kalau engkau kudus, biarlah engkau tetap kudus. Maka engkau yang benar, biarlah terus benar. Tapi orang yang jahat, orang yang cemar, biar tetap cemar, tetap jahat. Artinya dibiarin Tuhan. Mereka tetap dengan kejahatan, mereka tetap dengan kecemarannya. Yang jahat gak mungkin berubah menjadi kudus. Yang cemar gak mungkin bisa berubah menjadi benar. Gak ada lagi kesempatan itu. Jadi oleh karena itu, tunjukkan saudara adalah warga kerajaan Allah. Tunjukkan saudara anak-anak Allah dengan karakter surga seperti apa yang dikatakan firman-Nya itu yang kita hidupi dengan kekuatan Roh Kudus. Ya saudara, goncangan seperti apa? Kemalangan orang benar banyak. Bahkan dikatakan Kisah 14 ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Untuk masuk kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara, catat saudara. Jadi jangan heran kalau saudara mengikut Tuhan, saudara akan mengalami banyak sengsara. Yang satu belum selesai, udah datang lagi berikutnya. Jangan heran. Tapi justru di tengah kesengsaraan kau akan kenali Tuhan. Di tengah kesengsaraanmu kau akan melihat Dia, Tuhan adalah penolong yang dahsyat. Seperti Daud berkata dalam Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara akan melihat pertolongannya. Dia adalah kota benteng tempat perlindungan kita. Dan sebagai penolong dalam kesesakan saudara sangat terbukti, kata Daud. Karena dia mengalami. Begitu banyak pertolongan Tuhan. Begitu banyak diluputkan oleh Tuhan. Jadi oleh karena itu saudara, jangan takut dengan
kemalangan. Jangan takut dengan kesengsaraan. Dan dikatakan 2 Timotius 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Iya, memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Saudara akan mengalami dan menanggungnya. Saudara mencari gereja di mana saudara tidak akan mengalami aniaya. Enggak mungkin saudara akan diubahkan menuju disempurnakan atau bertumbuh dalam imanmu tanpa aniaya. Karena itu rumusnya. Dikatakan iman bertumbuh dalam penganiayaan dan pembacaan kitab suci. Jadi memang ketika saudara memutuskan hidup beribadah kepada Tuhan, kau akan menderita aniaya. Tapi di tengah aniaya kau akan lihat pertolongannya. Dia Allah yang memberi penghiburan, dia Allah yang memberi kekuatan, memberi solusi untuk setiap masalahmu. Jadi oleh karena itu saudara, yang penting di sini adalah respon kita harus bijaksana, harus sesuai dengan firman Tuhan dan tetap mencari Tuhan. Itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan hari ini. Tentunya saudara saya, kita mau diangkat Tuhan, amin. Kita mau diangkat Tuhan, kita akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai. Dan kita akan, dikatakan kita akan masuk dalam pesta perkawinan anak domba, menerima mahkota. Dan kita akan memerintah bersama Tuhan dalam kerajaan 1000 tahun damai dan pasti masuk surga. Itulah urutan yang kita akan alami saudara setelah pengangkatan orang percaya. Jadi yang diperlukan adalah responmu hari ini. Bagaimana supaya engkau menjadi orang yang bijaksana? Tuhan berkata, biarlah engkau menjadi orang yang bukan hanya mendengar, tapi kau lakukan setiap firman yang kau dengar. Maka engkau akan menjadi orang seperti orang yang membangun rumahnya di atas dasar batu. Ketika ada badai, ada angin, banjir menerpa rumah itu tidak akan roboh. Tetapi jika engkau hanya mendengar, tapi engkau tidak melakukan, di setiap kesempatan yang ada di depanmu, lakukan perintah Tuhan, lakukan kebenaran firman Tuhan. Dan kau hanya punya kesempatan melakukan ketika ada kemalangan, ada kesengsaraan, ada aniaya. Ketika ada salib yang kau harus pikul. Disitulah kesempatan kau membuktikan bahwa kita adalah orang yang bijaksana. Jadi saudara, menjelang penghakiman terakhir ini, buktikan saudara bahwa saudara adalah terpilih sebagai dombanya Tuhan. Bukan ilalang, tetapi gandumnya Tuhan. Saudara adalah orang-orang yang benar, bukan orang fasik. Saudara adalah orang-orang yang dikatakan memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan, bukan orang yang tidak memiliki kerajaan tidak tergoncangkan. Saudara tunjukkan bahwa saudara orang yang beribadah kepada Tuhan, dan inilah yang Tuhan mau untuk saudara dan saya lakukan. Jadi jangan sampai kita ditentukan atau dipisahkan tadi menjadi kambing ilalang, orang fasik atau orang yang tidak memiliki kerajaan tidak tergoncangkan. Karena kita ada di penghujung akhir zaman. Sadar, waktunya sudah singkat. Dikatakan iblis turun ke bumi dengan geram yang makin dahsyat karena ia tahu waktunya sudah singkat. Wahyu 12 ayat 12. Iblis aja sadar waktunya sudah singkat. Hai, kita orang percaya, sadarkan engkau bahwa waktunya sudah singkat? Kalau engkau sadar waktunya sudah singkat, engkau tidak akan hidup biasa. Engkau tidak akan santai. Hari ini engkau akan berusaha sungguh-sungguh mencari Tuhan. Engkau akan semakin giat di dalam Tuhan. Kalau kau sadar waktunya sudah singkat, kau tidak akan main-main lagi dengan hari-harimu. Hari ini adalah kesempatan yang Tuhan percayakan. Jangan kau lalukan kesempatan yang ada tanpa kau berbuat sesuatu untuk kerajaan surga. Carilah Tuhan maka engkau akan hidup, kata Tuhan. Jadi oleh karena itu saudara, di kesempatan terakhir yang Tuhan berikan hari ini, yang Tuhan mau adalah saudara, mari kita fokus. Ya, fokus kepada Tuhan agar kita bisa rapture, kita bisa terangkat. Itu yang Tuhan mau ada pada kita. Kita terangkat pada saat sangkakala terakhir terdengar, maka kita boleh diubah dalam tubuh kemuliaan. Di janji Tuhan dikatakan, maka yang mati dalam Tuhan bangkit, kita yang hidup diubah dalam tubuh kemuliaan. Biarlah itu saudara dan saya. Jadi oleh karena itu saya katakan kepada saudara sahabat penerobos, jangan kau sampai tertinggal pada saat sangkakala terakhir terdengar. Kesempatannya sekarang. Selagi Tuhan masih berkenan ditemui, sekarang kesempatannya. Lakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Carilah Tuhan selagi Tuhan berkenan ditemui. Ada waktunya kau mau mencari, kau tidak mendapatkan lagi. Ada waktunya kau mau tekun tapi kau tidak bisa lagi. Belilah minyak daripadaku, kata Tuhan, supaya dapat melumas matamu agar kau bisa melihat. Kapan minyak itu saudara beli? Sekarang. Yaitu dengan cara datang cari Tuhan. Engkau akan sedang membeli minyak, bayar harganya untuk memperoleh pengurapan daripada Tuhan. Sehingga pada saat mempelai datang, engkau seperti 5 gadis yang bijaksana. Engkau membawa persediaan minyak. Jangan seperti gadis bodoh yang hari ini santai, saudara. Orang-orang bangun pagi-pagi berdoa, oh Tuhan kau haleluya, kau dahsyat. Kita masih ngorok, saudara. Saudara, saya mau katakan, jangan sia-siakan hari yang Tuhan percayakan buat kita sebagai kesempatan untuk beroleh selamat. Nafasmu adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Gunakan kesempatan ini. Sempat
Karena apa? Karena waktu ini tidak akan bisa diulang di hari esok. Hari ini saudara gak bisa ngulang hari esok. Gak ada mesin waktu, itu hanya di film saja. Yang bisa kembali ke waktu-waktu yang lampau itu tidak ada. Jangan sampai ada penyesalan saudara. Saya membaca buku neraka satu hari, dikata ada beberapa orang yang dibawa ke neraka dan dia menceritakan ada satu tempat di mana orang-orang sangat diintimidasi. Mereka ada di bawah, di atas itu ada iblis dengan trisulanya nusuk-nusuk sambil terus mendakwa dan berkata, rasain kamu. Dulu aku sudah utus hamba-hambaku untuk engkau sungguh-sungguh melayani, untuk kau cari Tuhan, tapi engkau tidak melakukan sehingga kau tidak punya kesempatan. Saudara bisa bayangkan. Saudara diintimidasi tanpa saudara bisa memperoleh kesempatan lagi. Penyesalannya tidak ada henti-hentinya daripada mereka. Jadi oleh karena itu jangan sampai terlambat saudara. Ketika ada seorang dikatakannya bernama Max, itu ada di alam maut. Dia sangat amat kesakitan. Lalu Tuhan membuat beberapa orang yang dibawa ke sana itu boleh mendengar apa yang dikatakan Max. Max itu menangis, menjerit, berteriak, Tuhan beri kesempatan saya 1 menit saja di bumi Tuhan. Dia berteriak menangis. Tuhan bertanya, untuk apa kau minta kesempatan 1 menit di bumi? Dia berkata, untuk saya bertobat dan diselamatkan. Tuhan bilang tidak bisa. Maut sudah menjemputmu, engkau tidak punya waktu. Dulu engkau diberi begitu banyak waktu dan kesempatan. Aku kirim hamba-hambaku untuk mengingatkan engkau, tapi engkau tidak mengambil kesempatan itu. Hingga akhirnya maut menjemputmu dan engkau kehilangan kesempatan. Saudara, jangan sampai demikian ada pada saudara saya. Kesempatan hari ini ketika engkau mendengar apa yang saya sampaikan hari ini adalah peringatan bagimu. Hayo sadar dan bertobatlah daripada jalanmu yang jahat. Engkau tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Engkau tidak sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Engkau tidak melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Engkau mencari Tuhan bukan dengan tulus dan kemurnian hatimu. Engkau tidak berubah dengan kebiasaanmu yang buruk. Hari ini Tuhan katakan bertobat. Datang kepada Tuhan. Dia akan bebaskan engkau dari belenggu itu. Dia akan merdekakan engkau. Firman-Nya akan memerdekakanmu. Jadi oleh karena itu saudara, carilah Tuhan selagi Tuhan berkenan di temui. Demikian sahabat penerobos, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi rema buat saudara dan saya. Bertekunlah di dalam Tuhan, carilah Tuhan. Engkau yang rajin tetaplah dengan kerajinanmu dan terus lakukan dalam kesetiaan sampai garis finish. Engkau yang hari ini belum sungguh-sungguh bertobat. Ambil keputusan untuk sungguh-sungguh. Saya akan berdoa untuk saudara yang belum sungguh-sungguh hari ini. Mari angkat tanganmu. Minta kepada Tuhan. Tuhan, Tuhan, kau jamah. Kau lihat Tuhan tangan yang terangkat. Mereka yang hari ini berkata, Tuhan aku bertobat. Tuhan aku mau sungguh-sungguh. Selama ini aku belum mencari Tuhan sungguh-sungguh. Selama ini aku melayani Tuhan belum sungguh-sungguh. Tuhan hari ini aku tidak berubah dari hidupku yang lama. Orang berkata bahwa aku adalah orang yang tidak berubah. Aku adalah orang yang pemarah. Aku orang yang suka bersungut-sungut. Aku yang suka memberontak. Tuhan ampuni, Tuhan ampuni, ampuni, ampuni. Mari Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus. Bebaskan mereka dari setiap belenggu yang membawa mereka pada pemberontakan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Mulai saat ini hidup mereka ada di dalam tangan Tuhan. Tarik mereka dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Bebaskan mereka dari api. Hingga mereka boleh mengenal pribadi-Mu yang dahsyat. Engkau yang membawa mereka pada kebahagiaan. Terima kasih itu lawatan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sahabat penerobos, saya tetap dengan tidak henti-hentinya memberi kesempatan buat sahabat penerobos untuk bergabung dalam komunitas kami, generasi penerobos. Yaitu ada beberapa program kami yang silakan saudara bisa ikuti, melatih, membentuk saudara untuk menjadi penerobos di akhir zaman. Yang tidak mudah berhenti, tidak mudah menyerah. Karena apa yang dilihat, apa didengar, dihadapi, maju terus sampai garis finish. Silakan saudara bergabung, catat WA di tempat di bawah ini. Dan saudara katakan kami rindu bergabung dalam komunitas penerobos. Ya, saya akan kasih linknya buat saudara. Hanya buat orang yang sungguh-sungguh. Jadi kalau saudara memang mau sungguh-sungguh, silakan saudara catat dan saudara ketik di dalam WA itu untuk bergabung, dan saya akan kasih linknya buat saudara. Demikian juga untuk generasi muda yang usia 25-40 tahun yang rindu untuk menjadi anak muda yang berani menyuarakan kebenaran dan cinta mati-matian kepada Tuhan. Silakan bergabung dengan nomor WA di bawah ini. Saudara rindu, katakan saya rindu bergabung, maka saudara akan masuk dalam program-program kami untuk membentuk saudara menjadi anak-anak muda yang cinta mati-matian kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.